Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Learn Indonesian with Intan. Dan hari ini adalah hari Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2025. Aku lagi siap-siap mau mudik. Dan di video kali ini aku akan ngajak kalian untuk mengikuti perjalanan mudik aku ke kampung halaman aku. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum mudik, kalian bisa lihat di sana ada pohon alpukat. Itu suami aku lagi nyapu halaman. Kebetulan pohon alpukat aku di depan itu ada beberapa alpukat yang udah gede, yang udah besar. Jadi kita mau petik alpukat dulu sebelum kita berangkat mudik. Sekarang kayaknya masih jam setengah 11 siang. Rencananya kita mau berangkat setelah sholat Jumat, jadi mungkin sekitar jam 1 atau setengah 2. Oke, sekarang kita petik alpukat dulu yuk. Sekarang kita mau petik alpukat dan ini namanya sengget. Sengget ini buat metik alpukat. Oke, dan kayaknya aku mau minta tolong suamiku buat metik. Ini pohon alpukat aku, teman-teman. Kalian bisa ngeliat nggak alpukatnya? Lumayan banyak loh, tapi yang siap panen baru beberapa. Dan ini suamiku mau coba metik beberapa. Itu ya, ada 2 kayaknya. Bisa kelihatan nggak alpukatnya? Alpukat ini aku tanam dari biji loh. Alpukat ini jenis alpukat mentega. Jadi dagingnya itu legit banget, creamy, very creamy. Itu ada 1. Kita lihat seberapa besar. Kameranya coba dikasih lihat. Ini dia. Gede nggak? Gede ya. Ini baru 1. Kayaknya 1 lagi. Atasnya lagi tuh ayah. Atasnya lagi nggak sih? Atasnya ini tadi. Ini yang kedua. Yang kedua, ini kayaknya habis dimakanin apa nih, Una? Coba kameranya kasih lihat. Tuh, kayak dimakanin hewan ya. Ini gede banget loh. Kalau dijual harganya lumayan mahal pasti. Ini yang kedua, kita lihat seberapa besar. Wow, gede juga. Ini digigit apa? Kayaknya kalong ya. Biasanya kalong bukan sih ya yang gigit ini? Ya sayang banget. Tapi ini masih bisa mateng sih. Oke, jadi kita baru selesai metik alpukat. Cuma 4 sih. Tapi ini lumayan gede-gede. Dan ini kayaknya mau aku kasih ke mertua aku. Sekarang sambil nunggu habis sholat Jumat, kita mau mandi sama mau packing pakaian yang belum dimasukin ke dalam tas. Terus habis itu suamiku bakal sholat Jumat dulu. Dan setelah sholat Jumat kita bakal berangkat mudik. Nanti kalian bisa lihat kondisi jalan saat mudik lebaran itu kayak gimana di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi kita rencananya mau mudik dari Depok, rumah aku di Depok. Dan kita akan mudik ke kampung halaman aku dulu yang ada di Cilacap. Dan Cilacap itu letaknya ada di Provinsi Jawa Tengah. Kalau lalu lintasnya lancar, perjalanan akan memakan waktu sekitar 7-8 jam. Tapi kalau agak macet ya mungkin bisa lebih dari itu. Makanya nanti kita lihat ya suasana mudik lebaran tahun ini kayak gimana. Kerudung Launa mana? Kerudung di mobil. Oke. Ayah tolong cabutin gas. Sudah. Oke. Udah masuk semua barang-barangnya. Let's go. Akhirnya setelah persiapan cukup panjang, tadi sekitar 2 jam, kita bisa memulai perjalanan mudik kali ini. Dan ini baru benar-benar keluar dari komplek perumahan tempat aku tinggal. Jadi jalanannya masih jalanan kampung. Nanti kita lihat ya kondisi di luar dari jalan kampung ini apakah udah macet atau belum. Mendekati pintu keluar dari jalan kampung, ternyata di depan mobil-mobil udah berderet panjang. Jadi di sini titik macet yang pertama ya. Bisa dilihat ya kemacetannya super parah. Dari kanan macet, dari kiri juga macet. Jadi ini kita mau keluar aja harus menunggu dulu. Dan itu kalau kalian lihat ada bapak-bapak di sana
sedang meniup peluit, dia disebut Pak Ogah. Jadi di Indonesia Pak Ogah itu adalah seseorang yang membantu para pengendara sepeda motor atau mobil untuk menyeberang jalan seperti ini. Karena tidak ada polisi, jadi Pak Ogah yang membantu kita. Ya, biasanya setelah dibantu menyeberang, kita bisa memberi dia uang ya, seikhlasnya. Dan ini kita sudah sampai di jalan raya utama, masih macet ya. Ini mungkin macetnya sampai pintu masuk tol ya. Mungkin durasinya bisa memakan waktu sekitar 1 jam. Kita mau isi bensin dulu. Jadi ini disebut pom bensin. Pom bensin adalah tempat untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Tadi isi bensin, kita pakai produk Pertamax Green, harga per liternya 13.700. Dan tadi isi full tank, penuh ya, jadi tangkinya diisi penuh. Itu sekitar 39 liter. Total harganya Rp538.958. Dan kita masih berusaha menembus kemacetan. Benar-benar macet ya dari 2 arah. Ini kayaknya tidak hanya pemudik sih ya, tapi juga orang yang keluar mungkin dari rumah. Dan ini ada pengamen teman-teman. Nah, itu disebut pengamen. Oke, kita akhirnya mencapai pintu masuk tol. Setelah ini jalan yang kita akan lewati adalah jalan tol ya. Jadi di depan itu adalah pintu gerbang tol. Di tol sini sih masih lancar ya, tapi nggak tahu nanti di depan apakah masih lancar atau tidak. Aduh, ini berhubung jalanannya udah nggak macet, jadi suamiku agak ngebut nyetirnya ya. Kecepatan sekarang sekitar 100 km per jam. Jadi kalau nggak salah ya, kita terakhir mudik ke kampung halaman kita itu tahun lalu, pas lebaran juga. Bisa dibilang kita 1 tahun nggak pulang. Makanya mudik lebaran tahun ini aku bener-bener bersemangat ya, karena akhirnya bisa pulang kampung lagi. Terus sedikit informasi, kampung halaman kita itu ada 2. Jadi maksud aku punya kampung halaman dan suamiku juga punya kampung halaman. Dan kita berasal dari 2 kota yang berbeda, di mana 2 kota itu tuh yang satu ada di selatan, yang satu ada di utara. Saat mudik lebaran kayak gini, kita harus bagi-bagi waktu supaya kita bisa mudik ke kampung halamanku dan juga ke kampung halaman suamiku. Nah, biasanya kalau mudik itu, mudik lebaran ya, kita gantian. Maksudnya gantian itu gantian pulang kampung ke kampung halamanku dulu, baru ke kampung halaman suamiku. Lalu tahun depannya kita gantian pulang ke kampung halaman suamiku dulu, baru ke kampung halaman. Dan kita sekarang ada di jalur tol atau jalan tol, ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Dan di sini kita bisa lihat ada 2 jalur ya, maksudnya di bawah dan di atas. Jadi yang di bawah ini jalan tol Jakarta Cikampek yang lama, kalau yang atas ini yang baru. Dan jalan layang tol yang di atas ini disebut jalur tol layang MBZ Muhammad bin Zayed ya. Itu ada historinya ya, tapi aku agak-agak lupa. Dan kita bisa pakai dua-duanya ya, bisa pakai yang bawah, bisa pakai yang atas. Di kilometer 70 itu nanti ada rekayasa lalu lintas yang disebut one way atau satu arah. Semua jalur yang ada di jalan tol ini akan dibuat mengarah ke luar Jakarta semua ya, menuju ke kota-kota tujuan para pemudik. Tujuannya untuk mengurai kemacetan.
Dan mumpung jalanannya lagi lancar dan Pak supir kayaknya lagi agak santai, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sama beliau ini. Aku mau nanya ya, jadi kita kan udah beberapa kali mudik ya ke kampung halaman kita. Ada nggak sih momen mudik yang paling berkesan? 2 tahun lalu dikasih kelancaran waktu arus balik. Kesannya pada waktu pulang ke rumah atau arus balik kita dikasih kelancaran one way dari Semarang ke Jakarta, cuman butuh waktu 3,5 jam lah, anggap aja 4 jam itu lancar. Kita bisa berkendara dengan kecepatan 160 km per jam. 160 km per jam itu kan melewati batas maksimal ya. Seharusnya boleh nggak sih kayak gitu? Harusnya tidak boleh jika itu dalam keadaan jalan tol atau jalan rayanya lagi padat. Cuman kalau kosong ya kita tetap harus hati-hati sama kondisi jalan. Selama mobilnya fit sama drivernya atau sopirnya dalam kondisi fit bisa dilakukan ya. Cuman tidak untuk direkomendasikan kalau nggak biasa. Biasanya normalnya berapa tuh kalau kecepatannya nggak sampai 160 km per jam? Ya mungkin kalau untuk kecepatan 80 sampai 100 mungkin butuh waktu 6-7 jam. Udah sampai gerbang tol Cikampek. Itu ada tulisannya sebenarnya di atas, cuma tadi aku ketiduran. Jadi pas nyampe gerbang tolnya udah kelewatan tulisannya. Jadi gerbang tol ini adalah salah satu gerbang tol utama di ruas tol di Pulau Jawa ya. Gerbang tol ini adalah gerbang tol yang penting ya, apalagi pada saat mudik lebaran kayak gini. Ini tuh kayak titik utama menuju jalur tol ke daerah-daerah di Pulau Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Dan bisa dilihat di sini penerapan satu arah sudah diberlakukan. Sebelah sana adalah jalur yang memang ke luar Cikampek, dan yang ini adalah jalur one way-nya atau jalur satu arahnya. Sekarang jam menunjukkan pukul berapa ya? 5:20 kayaknya. Jadi artinya sebentar lagi memasuki waktu berbuka puasa. Makanya kita sekarang menepi lagi ke rest area. Kita mau siap-siap cari tempat buat buka puasa. Kita udah dapet tempat parkir dan kebetulan pas banget nih, di depan kita ada siomay, ada bakso, ada mie ayam. Ya paling nanti kita pesen yang gampang aja dan cepet ya, buat menyingkat waktu karena perjalanan masih sangat panjang. Kayaknya sekitar 5 jam lagi mungkin ya kalau lancar. Kita udah pesen teh manis panas. Sebenarnya di sini mungkin banyak restoran yang lebih bersih dan lebih higienis, tapi kita cari yang cepet aja, tepat di depan mobil kita. Makanya kita di sini aja lah ya. Dan kita pesen bakso, suami aku pesen mie ayam. Kayaknya sekarang udah jam 5.45, jadi sekitar 11 menit lagi mungkin bakal buka puasa. Saat ini jam menunjukkan pukul 6:20. Setelah berbuka puasa, kami mencari musola untuk menunaikan sholat maghrib. Bisa dilihat musola di sini sangat penuh ya oleh para pemudik. Kita udah selesai buka puasa dan sholat. Sekarang kita melanjutkan perjalanan, dan ini karena udah malam ya, jadi mungkin videonya terlihat gelap di layar. Dan seperti biasa kita berdoa mudah-mudahan di jalan kondisinya lancar seperti tadi. Sekitar jam 7:30 kita keluar jalan tol dan perjalanan dilanjutkan lewat jalan non-tol. Dan setelah itu tiba-tiba cuaca menjadi hujan, lumayan deras di beberapa titik. Sekarang udah jam 9:39. Posisi kita sekarang ada di daerah yang namanya Bumi Ayu. Kalau menurut Google Map, waktu yang perlu kita tempuh adalah 1 jam 30 menit lagi untuk sampai
di rumah orang tua aku. Akhirnya sampai juga di gang rumah orang tua aku. Nah, ini dia. Ini adalah rumah orang tua aku, teman-teman. Finally. Jadi ini rumah orang tua aku, teman-teman. Kita masuk ya. Muka bangun tidur, kayaknya muka aku kucil banget. Iya nggak? Mataku mungkin merah. Dan total perjalanan dari Depok ke rumah orang tua aku sekitar 9 jam. Ya, jadi itu udah termasuk istirahat selama 1 jam. Terus tadi kita juga sempat putar balik sedikit karena suamiku kelewatan pintu keluar tol. Seharusnya lewat pintu sebelah sini, tapi kelewatan, jadi keluar lewat pintu sebelah sana. Jadi kita harus muter sedikit tadi. Itu termasuk cepet sih, nggak lama ya perjalanannya. Jadi terima kasih banyak untuk mengikuti perjalanan mudik aku lewat video ini. Mudah-mudahan teman-teman jadi tahu ya situasi mudik lebaran di Indonesia itu seperti apa. Dan sekarang kita mau istirahat, mau mandi, mau istirahat, mau tidur, karena besok jam 3 pagi atau sekitar jam 4 pagi kita harus bangun lagi buat sahur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.